Baik, Kalau mau dilepas maskernya boleh. terima kasih Pak Guntur, Mas Guntur, Pak Fahri Amsah, juga Pak Arya. Selamat bertemu di sini. Kita sudah kenal lama sebetulnya. Dari tahun 2014 kita sudah tahu pada waktu serah terima jabatan presiden, ingat ya. Waktu itu serah terima jabatan presiden kita juga ikut mengatur. Jadi apa yang sudah dikatakan Pak Arya udah benar semuanya. Saya rasa nggak ada yang perlu kita tambahkan, ya kan? Memang perlu restrukturisasi. Saya sebetulnya terus terang ingin lebih banyak berbicara mengenai dunia penerbangan ansih dan bukan mengenai masalah Garuda. Mengapa saya mengatakan demikian? Oleh karena memang pandemi COVID ini sebetulnya ada beberapa sektor ekonomi yang langsung menderita dari pandemi COVID ini. Kita lihat adalah terutama industri pariwisata, industri retail, penerbangan, dan tentunya kita anggap bahwa industri perjalanan dinas ya, jadi business class dan first class itu sangat terkena. Dan ini bukan hanya Garuda saja, ya. Ini terjadi dengan semua airline di dunia. Tidak ada satupun airline di dunia yang kena. Kita melihat contohnya Singapore Airlines. Singapore Airlines itu mendapat bantuan dari pemerintahnya 13, berapa miliar Singapura dolar. 13, berapa sih miliar Singapura dolar. Plus sekarang 13,1 miliar dolar itu pun kurang bagi Singapore Airlines. Tapi Singapore Airlines harus melakukan itu karena Singapura itu memang hidupnya adalah dari pariwisata. Singapore Airlines itu hidupnya adalah daripada turis yang datang ke Singapura. Memang kalau tidak salah 32% daripada pendapatan dari GDP daripada Singapura itu adalah karena pendapatan terutama dari turisme. Satu. Lain daripada Indonesia. Nah, Garuda sendiri merupakan sebuah perusahaan publik. Sebuah perusahaan publik, pemegang sahamnya adalah antara lain pemerintah, swasta maupun publik. Jadi buat pemerintah memang agak serba sulit untuk masuk menyelesaikan atau membantu Garuda. Sulit dari segi hukum itu menjadi satu masalah, ya. Dan contohnya kalau memang diberikan PMN atau diberikan bantuan, kan yang mendapatkan faedahnya itu juga pemegang saham yang lain, yang bukan hanya BUMN. Sehingga pada saatnya satu nanti ini akan terjadi dengan perusahaan publik mana aja di Indonesia, ya. Kalau itu dibantu oleh pemerintah itu akan menjadi masalah hukum. Itu satu. Nah, saya ingin berbicara masalah dunia penerbangan secara keseluruhan ya. Dan saya rasa apa yang dikatakan oleh Pak Arya tadi adalah benar bahwa memang di masa-masa yang lalu sebetulnya sudah 50 tahun selama Garuda ini berdiri selalu terjadi hal-hal, dan Ibu Sri Mulyani kan mengatakan tiap kali kalau ada krisis Garuda adalah paling depan di dalam masalah permasalahannya itu. Nah, itu benar juga oleh karena memang dari dulu ini dianggap sebagai satu perusahaan yang memang membawa, tidak ada yang menyentuh lah. Karena ini pembawa bendera atau lambang negara kita ke segala penjuru dunia. Nah, saya ingin mengatakan salah satu yang dikatakan Pak Arya tadi betul lagi, yaitu bahwa kalau kita melakukan penerbangan domestik, ya, buat Garuda itu langsung untung. Tapi Garuda sebagai sebuah flag carrier itu mempunyai tanggung jawab untuk membawa bendera kita kemana-mana di dunia. Di Amsterdam, di London, di Tokyo, Osaka, Bangkok, Singapura, Perth, Sydney, Melbourne. Nah, satu contoh aja Mas Guntur, kalau kita berada di Amsterdam dan kita sedang berduduk di airport dan kita tiba-tiba melihat pesawat Garuda mendarat, kita bangga, oh that is my airline. Apalagi kalau pesawatnya udah 777, kita bangga.
Tapi kebanggaan itu ada harganya. There is a cost gitu. Untuk kebanggaan itu tuh ada gagah tuh ada biayanya. Kita kalau mau naik Ferrari ada biayanya. Kalau kita naik VW Kodok ya aman-aman tapi nggak ada yang lihat. Tidak ada kebanggaan gitu. Kecuali itu sekarang sudah menjadi satu mobil yang antik ya. Vintage jadinya. Nah, perusahaan seperti Garuda itu sulit untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Contoh Qatar atau Emirat atau Etihad atau Turkish Airlines. Mengapa? Karena negara-negara ini mensubsidi penerbangan-penerbangan ini. Sementara Garuda tidak disubsidi, harus berdiri sendiri karena perusahaan publik. Nah, kita melihat bahwa umpamanya sebagai satu contoh, penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam harusnya itu pulang pergi harganya sekitar 700, 750, 780 dolar. Tapi Garuda terpaksa menjual dengan harga 600 dolar juga. Kenapa? Karena harus bersaing dengan Etihad, Qatar, Emirates, dan Turkish. Tapi negara-negara itu mensubsidi penerbangannya. Kenapa? Orang kan kalau dari Amsterdam ingin ke Jakarta, dia mendarat di Qatar. Ya, di Qatar dia belanja-belanja. Belanjanya lebih dari 200 dolar. Sehingga itu merupakan pendapatan buat negara itu. Demikian juga Emirat. Demikian juga Etihad. Dan biaya minyaknya, biaya fuelnya daripada pesawat-pesawat daripada penerbangan itu jauh lebih murah dari kita. Gitu. Jadi kita competitive advantage tidak ada, yang ada kita adalah tujuan wisata yang bagus, lebih bagus dari mereka. Ya. Namun demikian mereka membawa banyak turis ke kita. Nah, kita mempunyai tanggung jawab satu hal, yaitu tetap menerbangkan Garuda ke negara-negara di luar meskipun itu rugi. Kenapa? Karena kita adalah flag carrier. Ya. Flag carrier di dunia itu ya membawa lambang negara, bendera negara, ya Singapura, Filipina, semuanya membawa. Tapi there is a cost. Ya, kita melihat contoh Japan Airlines sudah 2 kali dibangkrutkan, Malaysia Airlines sudah 2 kali dibangkrutkan, Swiss Air sudah dibangkrutkan, Air France sudah dibangkrutkan. Tapi beda, mereka bukan Garuda, karena Garuda dibangun dengan darah perjuangan, ya. Pada zaman perjuangan Garuda itu dibangun dengan bantuan-bantuan daripada pejuang-pejuang proklamator Indonesia, ya. Kemudian sebelumnya adalah Suwalah Airline, ya. Dan kalau kita mau membangkrutkan Garuda itu buat kita kan tamparan kepada muka bangsa kita. Apakah kita siap dengan itu? Kita tuh tidak siap dengan hal seperti itu. But sekali lagi saya katakan, there is a price to pride. Ya, untuk satu kebanggaan kita harus mempunyai satu angka atau satu biaya tertentu. Nah, itu merupakan satu hal. Jadi kalau umpamanya kita di sini berbicara mengenai BUMN apa masalah dan solusinya, saya nggak tahu. Saya cuma bisa bicara dunia penerbangan secara umum. Dan kita lihat British Airways menderita, bahkan pilotnya British Airways sekarang ada yang jadi supir bus. Ya, demikian juga di Melbourne, ya. Demikian juga kita melihat di Amerika, US Airlines, kita melihat American Airlines, kita melihat Delta Airlines, itu semua airline itu hanya menerbangkan, mungkin juga sama seperti kita, mungkin lebih parah dari kita. Kalau kita masih menerbangkan sepertiga, mereka mungkin menerbangkan hanya 10% dari pesawatnya. Nah, namun demikian pemerintah Amerika mempunyai satu program. Programnya adalah program untuk menyelamatkan penerbangan. Program penerbangan, jadi program penyelamatan penerbangan yang ada. Kita tidak punya karena kita masih banyak, pemerintah kita masih mempunyai masalah yang jauh lebih besar daripada hanya Garuda saja. Ya, yaitu masalah COVID, masalah bantuan sosial, masalah segala macam. Dan kita kan merupakan satu negara yang memang memerlukan. Kalau ada satu negara di dunia yang memerlukan
memerlukan perusahaan penerbangan itu adalah Indonesia. Bukan Amerika, karena darat itu bisa dicapai dengan mobil. Bukan negara-negara di Eropa. Kita yang terdiri dari 17.000 pulau memerlukan penerbangan ini. Nah, tentunya kita harus sadar juga bahwa pemerintah itu, Garuda bukan satu-satunya. Masih ada, untung masih ada Lion Air. Untung masih ada Air Asia. Untung masih ada yang namanya Citylink. Jadi alternatif-alternatif untuk melakukan komunikasi masih ada. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan ke dalam permasalahan dunia penerbangan ke depan. The airline industry will never be the same. Never. Kenapa? Terus terang aja, saya bekerja juga selain Komisaris Garuda, saya juga bekerja di perusahaan-perusahaan yang lain, dan kita melakukan negosiasi secara online, secara Zoom. Bahkan transaksi-transaksi itu bisa mencapai 200 juta, 500 juta, 1 miliar dolar pun. Dilakukan semuanya melalui Zoom. Penandatanganannya pun dilakukan melalui Zoom. Nggak pernah ketemu nih, Mas. Ya, justru lawyer-lawyer di luar negeri dan lawyer di dalam negeri juga bekerja melalui Zoom. Ya, di dalam kesepakatan legal yang ada secara internasional di bawah United Nations tentunya. Nah, ini adalah hal-hal yang ke depan, yaitu perjalanan business travel itu akan menurun. Tapi saya yakin bahwa penerbangan untuk turisme akan tetap jalan. Kenapa? Kaum milenial ini, pemerataan pendapatan dunia ini agak mulai merata. Dan kita melihat bahwa milenial itu senang terbang. Jadi saya lihat ke depan bahwa dunia penerbangan akan tetap sama. Bagaimana kita harus, kalau kita mengatakan oke, kita turisme biar aja, nanti yang bawa Etihad, Emirat, nggak apa-apa, yang penting turisme. Ya, tapi kita harus rela untuk tidak menerbangkan bendera kita ke luar negeri. Nah, itu merupakan kebanggaan sebagai satu negara yang menjadi potensi negara ekonomi ketujuh terkuat di dunia, ya, tidak mempunyai penerbangan yang datang ke situ, ke negara-negara itu kan sangat kita sayangkan. Nah, ada lagi satu hal yang tentunya merupakan isu, ya. Kita melihat Indonesia pendapatan per kapitanya naik. Ya, orang perjalanan ke luar negeri itu naik. Nah, Garuda tidak terbang ke Roma, tidak terbang ke Perancis, ke Paris, tidak terbang ke Spanyol. Itu kan tujuan-tujuan wisata internasional yang luar biasa. Kenapa pegawai negeri tidak diharuskan naik Garuda? Itu tentu pertanyaan saya lagi, gitu. Mereka pergi ke mana-mana pakai Emirat, pakai Etihad, Qatar, pakai Turki. Kenapa? Mendapatkan poin. Poin itu dipakai nanti untuk mereka bersama keluarganya bisa pergi jalan-jalan kemana-mana. Salah? Enggak salah juga, gitu. Nah, itu satu. Yang kedua buat saya adalah pada waktu saya masih mempunyai jabatan di luar negeri, dan Pak Fahri tahu, bahkan Pak Mahfud Siddiq juga tokoh-tokoh di Partai Gelora ini mengetahui, pada waktu DPR, MPR atau pejabat atau BPK ingin datang ke Polandia, saya mengatakan, kalau Anda tidak naik Garuda, saya nggak mau terima. Saya nggak terima Anda, saya nggak akan jemput, saya nggak akan urus. Akhirnya DPR masih ada orang-orangnya kan Pak Fahri, semuanya. Mereka semua naik Garuda, ya. Itulah ketegasan dari saya. Jadi kira-kira saya sepakat dengan Pak Arya, ini perlu banyak yang perlu pembenahan, ya. Kita mungkin sekarang kita harus bantu Garuda, kalau menurut hemat saya, pemerintah harus membantu Garuda, tapi kita harus melakukan forensik audit, apa sebetulnya yang terjadi di masa-masa yang lalu. Bukan hanya 1-2 tahun yang lalu, tapi 10, 15, 20 tahun yang lalu. Kita harus cari tahu agar supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Itu aja dari saya sementara Pak Guntur. Terima kasih. Terima kasih.